membersihkan dulu platnya ya. Jika ada plat yang tertutup dengan timah, Anda bisa melalui pemanasan, disemprot blower juga tidak apa, atau misalkan dengan menggunakan sikat. Seperti ini. Kita sikat dulu. Plat IC aja nyikat gigi ya, apalagi orang ya. Harus rajin, teknisi biasanya jarang mandi. Kecuali gue. Nah, oke. Selanjutnya adalah memasangkan titik. Nah, ini masih ada yang tidak bagus ya, masih ada yang tidak rapi. Kita rapikan dulu. Caranya menarik cukup gitu aja, tidak usah pakai tenaga. Silakan pastikan dulu, tentunya kurang mantap. Ya, kita pasangkan mata titik-titik ini. Yang akan menjadi titik di kaki IC adalah merupakan titik bolong yang ada di plat. Nah, sedangkan titik bolong yang ada di IC merupakan titik yang tidak bolong, atau titik plat yang tanpa bolong. Berarti di sininya juga tidak bolong. Gimana itu bahasa teh? Itu beres. Nah, ini seperti ini. Kita pastikan bahwa setiap titik-titik yang bolong dari plat ini ya, setiap bolong di sini itu terisi penuh dengan titik kaki IC. Ya, maklum karena ini praktek lagi sambil live, saya sediakan di sini cukup dengan satu ini, atau Anda bisa memasangkannya terlebih dahulu ke solasi ya, seperti ini. Anda bisa pasangkan dulu terlebih dahulu, cari yang lebih enak aja lah, pakai feeling. Setiap orang pasti punya gaya dan cara tersendiri. Ya, mungkin cara saya di sini dikatakan ribet, atau ya mungkin juga ada yang bilang harusnya Anda pakai cetakan yang langsung dicepet. Karena di sini laki-laki semua, jadi nggak ada yang nyepet. Saya gunakan ini saja. Kemudian sediakan timah mekanik. Timahnya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Sama seperti kalau saya gunakan tangan. Kenapa? Karena tangan lebih apa ya, lebih feelingnya lebih bagus, feeling so good, dibanding dengan kalau kita menggunakan KP atau menggunakan pelumas mentega. Goreng. Ya, mau bikin martabak. Ini seperti ini, kita tahan ya, kita tahan plat IC-nya seperti ini. Saya akan tahan, kemudian saya akan blower. Deketin BB-nya biar agak ini hangat BB-nya karena dari kena blower. Nah, ini saya akan panasin jauh dulu ya, jauh dulu. Nah, nanti kalau sudah agak kelihatan matang itu dia akan berubah warna menjadi mengkilat. Itu berarti timah yang kita ini jangan langsung dekat ya, seperti ini. Sudah cukup, jangan langsung dilepas ya. Nah, makanya posisi pengambil blower dan tangan kita cuma dua, jadi harus gunakan robotik tangan kita atau posisi siku-siku dan sebagainya yang enak buat kita tidak kaku. Setelah itu ya, seperti membuat mentega, saya akan oleskan kembali. Di sini saya gunakan gasolin, atau istilahnya yang kerennya bensin.
pakai itu sama aja pakai Ya. thinner apa ya? Kenapa? Pakai thinner sama aja ya? Ya sama aja, mau pakai thinner boleh, masing-masing punya selera lah, terserah. Kemudian setelah itu kita nah ini ambil, kemudian kita cetak lagi, kita sikat, kita pastikan dan kita bersihkan. Lihat kalaupun misalkan ada, nah ini seperti ini, ada yang kurang rapi ya, kita sebetulnya bisa rapihkan ini, dan saya akan memberikan contohnya. Nah ini posisinya misalkan IC-nya masih begitu kurang paten atau kurang bagus ya, atau ada yang miring, kadang-kadang tinggi sebelah, atau tidak pas barisnya, atau tidak rata. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada yang kena apa nih, di sini ada yang ini, kita bisa gunakan, bisa disikat atau nah kita sikat. Dan cara yang paling bagus adalah seperti ini. Lihat, saya akan berikan Sionka sebagai agar jangan sampai terjadi overheat ya. Saya akan berikan Sionka seperti ini. Kemudian saya akan tahan IC-nya ya, ini untuk meratakan kaki IC. Kemudian saya akan begini. Ya, Anda bisa lihat di sini kaki IC bulatnya rata ya, kemudian betul-betul rapi. Jadi pada saat ini panas, si kaki bola-bola timahnya akan menempati posisinya masing-masing dengan sendirinya. Oke, tinggal saya pasangkan ya. Habis. Nah ini posisi cara memasangkan IC-nya ya, langsung saja karena menghemat waktu dan saya harus bayar kameramen mahal. Jadi saya jangan lupa titiknya. Kemudian Anda lihat di sini ada sudut Batasnya. ya, batas sebagai pembatas atau sebagai marka. Marka itu tanda ya, rambu-rambunya bahwa Anda jangan melewati marka ini, kalau nggak kena tilang. Nah, di sini kita seperti ini ya. Posisikan IC sudut sesuai dengan sudutnya. Sebenarnya tidak usah pakai peralatan karena nanti dengan sendirinya juga IC akan menempatkan diri sesuai dengan posisi dan kaki bola timah. Ya, saya akan coba di sini. Yang penting adalah pemasangan ke sudutnya. Yang saya harus perhatikan adalah sudut agar IC bisa menempati ya. Oke, saya nggak terlalu buru-buru kalau memasang, jadi karena lebih bagus masangnya tepat. Ya, setelah itu kita lihat cara memasang IC, langsung tepat tengah-tengah ke IC-nya dengan jarak sama seperti tadi. Kita mengangkat, kita diamkan dulu selama 10 detik sampai 15 detik. Jangan dulu diputar. Setelah kita pastikan selama 10-15 detik, baru kita ratakan. Jadi yang jelas harus masuk dulu. Sudah masuk, goyang mah ya. Ini
Nanti dengan sendirinya si IC akan menempati kaki-kakinya akan menempati ruangnya masing-masing. Oke, saya rasa cukup, sudah matang. Demikianlah cara pemasangan IC bersama saya Denny Den Bagus. Semoga bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan Anda silahkan jawab sendiri. Terima kasih.